بسم الله الرحمن الرحيم يا تفسحوا في المجالس فافسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Saudara penonton, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang merupakan kolaborasi Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Hussein Al-Munawar sebagai koordinator Dewan Hakim dengan Ridho Amir SPD sebagai juara kedua MTQ Nasional. Pesantren untuk bangsa. Tema ini kita harapkan bukan hanya sekedar slogan semata, namun nantinya benar-benar akan terwujud. Santri-santriwati yang tengah belajar di pondok pesantren ini menjadi bagian penting demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Dan saudara penonton, kini kita dengarkan sambutan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Mahbub Daryanto. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jambi serta Ibu Haja Rahimah Fahrori. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, Bapak Dr. Andes Haji Aceh Saifuddin MA. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi. Yang saya hormati yang mewakili pemerintah daerah Provinsi se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Najmi Qadir, pimpinan Pondok Pesantren As'ad beserta keluarga besar Pondok Pesantren As'ad. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jambi beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati para bupati, wali kota atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Said Agil Hussein Al-Munawar MA selaku Ketua Dewan Hakim MKK Nasional beserta seluruh Dewan Hakim dan Panitia Pusat. Yang saya hormati para Kakanwil Kementerian Agama se-Indonesia yang berkenan hadir. Yang saya hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, pimpinan Ormas Islam. Yang kami menghormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Provinsi Jambi, Bapak-bapak para pimpinan Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan swasta. Yang saya hormati masyarakat, pimpinan pondok pesantren, anak-anak santri, ofisial pendamping MKK Nasional kelima. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat menyelenggarakan upacara penutupan sesuai dengan yang direncanakan. Dan selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Gubernur Jambi dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan laporan singkat sebagai berikut. Bapak Gubernur, mulai dari kegiatan pembukaan, pelaksanaan lomba, sarasehan dan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan yang diagendakan telah dilaksanakan sesuai dan tepat waktu, dan alhamdulillah malam ini sudah siap untuk ditutup secara resmi oleh Bapak Gubernur. Selanjutnya kami dari penyelenggara mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pertama Bapak Haji Hasan Basri selaku pribadi dan Gubernur Jambi beserta seluruh jajaran
SKPD pemerintah daerah Provinsi Jambi yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Yang kedua, Bapak Wali Kota Jambi beserta jajarannya yang telah membantu kegiatan ini. Yang ketiga, Bapak Kapolda Jambi beserta jajarannya, Bapak Danrem 042 Garuda Putih beserta jajarannya, Bapak Direktur PTPN Perkebunan Tansara 6 Persero Jambi, Dinas Kesehatan yang telah membantu kesehatan selama kegiatan ini, pimpinan PT PLN Jambi, pimpinan PDAM Jambi, pimpinan PT Nepo Kopi AA Jambi, pimpinan Telkom, dan yang terutama Bapak Kiai Haji Nabi Qadir selaku pimpinan Pondok Pesantren As'ad yang telah membantu menyediakan sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan kegiatan ini, dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, MAN Olah Keman dan MTS Olah Keman, dan pihak keamanan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP dan PAM Swakarsa, dan kepada Menteri Agama melalui Bapak Dirjen, melalui Bapak Direktur, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan kepada kami untuk tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ben Wali yang telah bersedia hadir di sini atas undangan Bapak Gubernur Jambi dan seluruh event organizer yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan ini, dan terutama seluruh masyarakat Jambi Kota Seberang, dan khususnya masyarakat Jambi pada umumnya yang telah berpartisipasi memeriahkan kegiatan MGK kelima ini. Dan kepada juara kami ucapkan selamat, dan yang belum berhasil kami untuk dapat memicu prestasi dia akan datang. Dan semoga seluruh kafilah beserta ofisial serta pendamping akan kembali kami ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan selamat tiba di rumah tujuan. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan sambutan dan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan MGK ini secara resmi. Selamat berjumpa MGK tingkat nasional ke-6 yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Bapak Mahbub Daryanto. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Aceh Saifuddin. Wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta Ibu, Bapak Wakil Gubernur beserta Ibu, yang saya hormati Ketua Dewan Hakim Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar beserta seluruh Dewan Hakim, anggota Dewan Hakim serta panitera, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dikembangkan selama ini oleh pesantren sesungguhnya berorientasi kepada 5 hal. Pertama, pendidikan Islam di pesantren mengajarkan nasionalisme. Sejarah membuktikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia diperjuangkan oleh para ulama dan santri. Para kiai dan santri memiliki saham besar dalam membentuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Sejak awal nasionalisme sudah tertanam kuat dalam dada para santri dan para kiai. Oleh karenanya, tidak satupun pesantren yang menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, pendidikan pesantren menanamkan ajaran-ajaran Islam yang toleran. Toleransi merupakan basis dan pilar pendidikan Islam di pesantren. Pesantren senantiasa menghargai akan perbedaan pendapat yang berbeda dan jauh dari klaim-klaim kebenaran tunggal. Ketiga, pendidikan Islam di pesantren mengajarkan Islam yang moderat, tidak ekstrim radikal dan tidak ekstrim liberal. Keseimbangan dan penguatan akan nilai-nilai tawazun telah menjadi kekhasan lembaga pendidikan pesantren. Keempat,
Pesantren menghargai keragaman budaya, multikulturalisme, keragaman agama, keragaman budaya, dan etnis diarahkan dalam rangka ta'aruf, saling mengenal, bukan tabaghut, saling membenci dan memusuhi. Kelima, pendidikan pesantren mengajarkan ajaran Islam yang bersifat inklusif bukan eksklusif. Pesantren terbuka dan menerima pada siapapun, termasuk non-muslim sekalipun. Kelima pilar inilah yang selama ini diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan saya tentunya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, terlebih keluarga besar pondok pesantren se-Indonesia, agar benar-benar memegang teguh asas pilar-pilar di atas. Demikian juga kami mengajak kepada seluruh aparatur pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Kementerian Agama di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, untuk benar-benar mengawal khitoh pesantren itu sendiri dengan berbagai program dan kebijaksanaan yang substantif. Hadirin rahimakumullah, menyadari akan pentingnya penguatan terhadap kajian kitab kuning di pesantren, patut disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan MKK nasional ini. Sebab secara akademis, kegiatan ini dengan sendirinya telah melakukan konservasi tradisi akademik dan kurikulum pesantren secara menyeluruh. Bahkan melalui kegiatan ini kita saksikan bersama-sama bahwa di dalam pesantren sesungguhnya memiliki potensi yang patut dibanggakan. Kemampuan memahami dan mengungkapkan ide-ide yang tersimpan di dalam memori otak para santri ternyata dapat diaktualisasikan dalam lomba memahami kitab seperti ini. Hadirin rahimakumullah, untuk itu melalui momen kegiatan MKK nasional di Jambi ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan jazakumullah ahsanal jaza yang tak terhingga khusus kepada Bapak Gubernur beserta seluruh lapisan dan jajarannya, keluarga besar pemerintah Provinsi Jambi, atas peran sertanya dalam menyukseskan MKK kelima tingkat nasional ini. Penghargaan ini sama sekali disampaikan juga kepada saudara-saudara kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang telah mengirimkan melalui pondok-pondok pesantren, melalui kafilah dan masing-masing. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang telah membantu kami. Hadirin yang saya hormati, demikianlah apa yang kita sampaikan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua. Kepada seluruh peserta, baik yang menjadi juara umum, yang sudah menjadi juara, dan yang belum, kami sampaikan terima kasih dan selamat. Yang belum menjadi juara, jangan patah semangat. Terus tingkatkan kompetensi dan prestasi dalam bidang membaca kitab kuning. Hadirin rahimakumullah, sebagai bentuk apresiasi kami dari Direktorat Dinia dan Pondok Pesantren akan memberikan hadiah kepada para pemenang dan para juara. Untuk tingkat 1, tingkat marhala ulia, akan kami berikan program beasiswa, mulai program beasiswa santri berprestasi, dan insya Allah akan kuliah sampai S1 di perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, demikianlah apa yang kami bisa sampaikan dan aturkan kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita semua. Insya Allah melalui momentum MKK ini kita akan melahirkan generasi-generasi pondok pesantren yang mumpuni dan memiliki jiwa patriotisme, menjunjung tinggi keluhuran bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di akhir sambutan akan kami sampaikan pantun buat para santri. Burung nuri, burung dara, hinggap di pohon naga. Para santri yang berlomba yakin akan berguna bagi bangsa dan negara, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan Gubernur Jambi sekaligus menutup secara resmi MKK Nasional kelima di Provinsi Jambi tahun 2014. Demikian tadi sambutan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kini kita dengarkan sambutan Gubernur Jambi yang sekaligus akan menutup secara resmi pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub kelima tingkat nasional di Jambi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfas sifatil aliyah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang saya hormati para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Jambi, yang saya hormati Ketua Dewan Hakim Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar MA, yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tuan guru, tokoh masyarakat dalam Provinsi Jambi, yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Asad, Bapak Kiai Haji Najmi Qadir, Ketua dan anggota Dewan Hakim Nasional, Panitia Penyelenggara MKK Pusat, Panitia Provinsi, Kota dan Pondok Pesantren Asad, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan pimpinan instansi vertikal dari Provinsi Jambi. Yang saya banggakan para peserta ofisial MKK dari seluruh Indonesia, undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangkaian acara penutupan Musabaqah Qiraatil Kutub kelima tahun 2014 di Provinsi Jambi, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan umatnya. Seiring doa semoga kita semuanya hadir di tempat ini, termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pimpinan pemerintah Provinsi Jambi, atas nama masyarakat Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang berikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah MKK kelima tahun 2014 ini. Kegiatan ini sangatlah penting untuk terus kita gemakan guna menyemarakkan syiar Islam, sekaligus menjadi media silaturahmi para santri dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sejalan dengan perkembangan Islam di Indonesia, pondok pesantren menjadi wadah pendidikan dan penciptaan intelektual Islam yang menjadi motor penggerak peradaban. Sebagai filantropi Islam yang khas Indonesia, pesantren memiliki peran penting sebagai lembaga yang berfungsi menyebarkan agama Islam dan mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. A state of growth of advancement. Pesantren juga menjadi wahana yang melahirkan sumber daya manusia handal dengan sejumlah predikat yang menyertainya seperti ikhlas, mandiri, sederhana, persaudaraan, penuh perjuangan, tabah, serta mendahulukan kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun demikian, semua predikat baik ini menghadapi ujian zaman yang sedang berkembang, maju dengan segenap tantangannya, seperti materialisme, pragmatisme, hedonisme, modernisasi, urbanisasi, dan sebagainya. Pada abad 21 terkenal dengan era globalisasi dan informasi, pesantren maupun tidak mau harus berkompetisi dengan para tetangganya, mencari pangsa pasar, berani untuk lebih terbuka, dan siap adu kualitas. Dia dituntut untuk ikut ambil bagian, memposisikan diri, dan dapat membuktikan sebagai lembaga yang mampu mengakomodasi tantangan era globalisasi. Namun demikian, pesantren tidak harus mengikuti perubahan secara mutlak dengan merombak atau membuang jauh-jauh sistem yang selama ini menjadi ciri khasnya. Kemodernan sistem pendidikan di pondok pesantren tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, pengelola, dan manajemen yang dijalankannya. Oleh karena itu, pembenahan manajemen pondok pesantren sangat penting dan mendesak sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren berkorelasi positif dan tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pesantren dan kitab kuning adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam keping pendidikan Islam di Indonesia. Sejak sejarah awal berdirinya, pesantren tidak dapat dipisahkan dari literatur buah pemikiran para ulama salaf
yang dimulai sekitar abad ke-9 Masehi itu boleh dibilang tanpa keberadaan dan pengajaran kitab kuning, suatu lembaga pendidikan tak absah disebut pesantren. Begitulah fakta yang mengemuka di lapangan. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam konteks ini menyatakan bahwa kitab kuning telah menjadi salah satu sistem nilai dalam kehidupan pesantren. Oleh karena itu, pembelajaran pengkajian kitab kuning menjadi penting dan merupakan ciri khas pembelajaran di pesantren. Kitab kuning tidak hanya menjadi pusat orientasi, tetapi telah mendominasi studi keislaman pesantren dan mewarnai praktek keagamaan dalam berbagai dimensi kehidupan